Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'd. Alhamdulillah jamaah kuliah subuh rahimahumullah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas kudrat dan iradahnya kita bisa berkumpul hadir di majelis ilmu yang akan selalu memberikan fadilah atau keutamaan buat kita semua, melangkahkan kedua kaki kita dari rumah masing-masing, akan selalu mengingatkan terhadap keutamaan amal saleh dan janji Allah mengurangi dan menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Pada kuliah subuh hari ini sudah disiapkan edisi khusus mempersiapkan kader Al-Quran. Landasan kajian kita sudah 37 ya, surat As-Saffat ayat ke 103 ya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Sadaqallahul azim. Falamma, maka tatkala balagha sampai, akil balik, ma'a bersama hu-nya. Hu di sini adalah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. As-sa'ya berusaha, qala telah berkata Ibrahim, ya bunayya, wahai anakku, dimaksudkan kepada Ismail alaihissalam. Ini sesungguhnya aku melihat fi di dalam al-manam, tidur. Ini fil manam, saya telah bermimpi. Arti terlaknya ini sesungguhnya aku melihat fi di dalam al-manam, tidur. Ya. Yang dimaksud adalah ini fil manam, saya telah bermimpi. Ani sesungguhnya aku azbahuka menyembelihmu. Fanzur fa maka unzur perhatikan, maza apa, taro yang kamu lihat, yang kamu perhatikan. Qala menjawab Ismail, ya wahai abah, wahai ayahku, wahai abahku, if'al kerjakan olehmu ma tu'mar, ma apa-apa yang tu'mar diperintahkan kepadamu. Satajiduni, niscaya engkau akan mendapati aku insyaallah min dari as-sabirin, orang-orang yang sabar. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Suatu hari ketika Ibrahim alaihissalam bermimpi di suatu malam dan
Ismail telah akil balik, telah sanggup berusaha menyertai ayahanda tercinta. Dipanggillah Ismail, dan saat itu tanpa ada keraguan dan kebimbangan langsung Ibrahim menyatakan, ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, sesungguhnya aku telah bermimpi mendapatkan perintah dari Allah Azza wa Jalla, perintah yang sangat sensasional, perintah yang sungguh menguji kecintaanku kepada Allah dan kepadamu. Dalam dialog itu Ismail alaihissalam dengan penuh kecintaan kepada Allah dan ayahanda tercinta, jadi dengan tenang ia menjawab, wahai ayahku, apa yang diperintahkan melalui mimpi dari Allah itu? Azbahuk, aku menyembelihmu, aku mengorbankanmu. Fanzur maza taro, bagaimana menurut pendapatmu? Tanpa ada keraguan memberikan jawaban Ismail, qala ya bunayya inni ara fil manam, dia menjawab, wahai ayahku, ketika engkau bermimpi dan menyembelihku dan engkau menyatakan bagaimana pendapatku, if'al ma tu'mar, kalau itu memang perintah dari Allah, kerjakan tanpa ada keraguan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, niscaya kau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang memilih nilai agama dan mensampingkan hawa nafsu. Ayat ini mengingatkan kembali kepada kita akan keberhasilan seorang ayah di dalam membina anaknya, seorang anak yang sukses dibina oleh ayahanda tercinta sehingga jadilah ia kader Quran. Model Ismail alaihissalam adalah generasi yang sungguh sangat luar biasa, generasi yang telah dipersiapkan oleh ayahanda tercinta dan dalam perjalanan yang sungguh sangat spektakuler. Ujian demi ujian didapat oleh Ibrahim dan istrinya Siti Hajar. Baru saja lahir, ia diperintahkan oleh Allah untuk berada di sebuah bukit antara Sofa dan Marwah. Saya tidak membayangkan bagaimana bukit Sofa dan Marwah saat itu, yang jika Bapak dan Ibu mencermati sekarang sudah dimodifikasi sedemikian rupa ya. Siti Hajar hanya keluar kata-kata idealismenya kepada suaminya, wahai Ibrahim, apakah ini kehendakmu atau perintah dari Rob kita? Ya, apakah ini perintahmu atau min Rabbina? Dengan tanggas Ibrahim menyatakan ini adalah perintah dari Rob kita, perintah dari Allah atas cinta dan kasih sayangnya untuk menempatkan engkau dengan anakku di bukit ini. Dan yang keluar dari ungkapan seorang istri yang sudah dibina juga oleh Ibrahim alaihissalam hanya keluar dengan ungkapan sami'na wa ata'na, saya siap mendengar dan saya siap mentaati. Jadi mengingatkan kembali ibu ya, bahwa ibu-ibu itu untuk mendapatkan surga Allah begitu terbuka luas. Dengan dua syarat saja terbuka semua pintu surga Allah itu. Taat kepada suami
dan membahagiakannya. Usai sudah semua pintu surga terbuka, min abwabin mutafarriqah. Model Siti Hajar pun sungguh sangat luar biasa. Padahal di bukit itu tidak terdapat buah-buahan, tidak tersedia makanan yang cukup, tidak ada. Bahkan hujan selanjutnya Siti Hajar itu tidak bisa untuk menyusui karena ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala air susunya tidak ada saat itu. Ya. Saat lah katakanlah begitu. Tetapi Siti Hajar tidak tinggal diam. Ia mencari air dan sempat berlari-lari kecil dengan memohon kepada Allah, mohon ampunan, ya, Rabbil warham, mohon kasih sayang, mohon maaf, mohon rezeki. Ia memohon kepada Allah dengan ketulusan dan keikhlasannya antara Bukit Sofwa dan Bukit Marwah. Ya, dan sahih beberapa hadis menjelaskan bahwa dari Sofwa ke Marwah itu bukit dahulu tidak seperti sekarang sudah tertata dengan rapi, ya kan? Dulu masih bebatuan gitu kan. Jadi sungguh sangat luar biasa. 7 kali dari Sofwa ke Marwah, dari Marwah ke Sofwa. Terus gitu kan, ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada zamannya saat itu. Dan ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu atas ketundukan dan kepatuhannya seorang istri yang taat kepada Allah, maka Allah pun mengabulkan permohonan. Ya. Saat itu qadarullah, air pun keluar dekat dengan hunjaman kedua kaki bayi Ismail alaihissalam. Dan itulah Zam-Zam. Zam-Zam, himpunan air ya, Zam-Zam. Dan Zam-Zam itu mengingatkan kepada kita akan mukjizat yang sungguh sangat luar biasa. Akidah kita harus menjawab dan meyakini, ya, hakul yakin. Di mana sumber Zam-Zam itu di bawah Ka'bah, ya, yang sekarang didistribusikan ke tempat Maulid Nabi. Di situ kemudian di dekat Bukit Marwah, ya, kemudian di dekat bangunan baru arah Zarwal, ya, ada 3 titik di situ didistribusikan di sana. Ketika terhimpun Zam-Zam, maka sejarah mencatat manusia pertama yang minum air Zam-Zam itu adalah bayi Ismail alaihissalam, yang kelak di kemudian hari ia menjadi nabi dan rasul. Ya, walaupun ada menyatakan hanya menjadi nabi, tidak, tetapi dia pun menjadi rasul. Minumlah air Zam-Zam itu dengan segar dan tumbuh kembanglah Ismail alaihissalam. Makanannya apa? Zam-Zam. Ketika bapak dan ibu melaksanakan ibadah umroh dan haji, tidak ke hotel misalkan, ya, Zam-Zam itu bisa menjadi pengganti nasi, bisa menjadi pengganti nutrisi lain dengan minum air Zam-Zam. Dan minum air Zam-Zam itu disunnahkan kenyang, tidak sargot-sargot, ya. Kita kan kalau minum air regot sekedik. Kalau air Zam-Zam itu disunnahkan untuk meminumnya dengan kenyang, ya, sampai keplok lagi gitu, ya, di dada kita ini minum air Zam-Zam itu. Seiring waktu, saya ingin sampaikan pula sebelum
melanjutkan bahwa tumbuh kembangnya Ismail alaihissalam, makanan yang ia dapatkan itu adalah sumber utamanya adalah Zam-Zam. Manusia pertama yang meminum air Zam-Zam adalah Ismail alaihissalam. Seyogianya saya berpendapat ketika kita sa'i itu ada sebuah prosesi yang tidak terus gitu ya, tapi ada sejarah yang harus diungkap di sana yang memberikan sesuatu yang sangat luar biasa ya, tumbuh kembangnya Ismail alaihissalam. Dan Zam-Zam itu selalu saya ingatkan, kenapa itu adalah air mukjizat. 2 tahun di tahun 2019, 2020 atau 2020, 2021 saat Covid yang haji itu 2 tahun tidak dilaksanakan ya. Maksudnya tidak dilaksanakan sedunia begitu ya. Kalau 1-2 di Arab ada tetap yang melaksanakan. Ketika tahun 2022 saya menikmati kosongnya di tanah suci karena jamaah haji itu hanya 1 juta sedunia ya. Dan saya membawa 47 orang saat itu haji khusus ya. Kosongnya Harumain itu 2 tanah haram, situasi di Mekah dan di Madinah ya, apalagi setelah kumpul di Mekah itu logor lah, kosong dan betul-betul menikmati suasana yang luar biasa ya, kosongnya. Mungkin Bapak dan Ibu yang berangkat hajian di tahun 2022 itu hanya 1 juta orang, hanya 1 juta orang se-alam dunia gitu ya. Air Zam-Zam diambil, dibekal ke negara masing-masing. 2023, 2024 ya, itu sudah kembali. Tidak kurang dari 6 sampai 7 juta umat manusia berada di Mekah membawa air Zam-Zam. Paling sedikit 5 liter 1 orang. Rata-rata dari luar negeri selain Indonesia itu 10 liter, belum lagi nambah ya. Berapa triliun air yang diambil oleh umat manusia saat itu. Air Zam-Zam itu tidak berkurang. Tidak berkurang. 2 tahun berhenti tidak ada jamaah haji di 2020-2021 saat Covid-19 terjadi. Air Zam-Zam itu tidak meluber. Tidak meluber. Entah limpas Bu, Pak. Air Zam-Zam itu tidak meluber. Ya, sungguh sangat luar biasa itu. Dan ketika sekarang berjalan seperti biasa jamaah haji, alhamdulillah sejak tahun 2022, 2023, 2024 sekarang alhamdulillah jamaah haji sudah sebahagian mulai ke Madinah. Jamaah KBIH, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Kiblat Darul Hikam, alhamdulillah terima kasih atas doa Bapak dan Ibu sudah berangkat 2 hari yang lalu ya dari sini dan sudah berada di Madinah. 158 jamaah plus 4 orang pembimbing, jadi 162. Haji khususnya tanggal 17 2 bus, jadi total semua 6 bus ya. Mohon doanya semoga jamaah haji Kiblat Darul Hikam baik haji reguler maupun haji khusus dan jamaah haji saudara-saudara kita dari seantero dunia, mereka menjadi haji yang mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita yang di tanah air ya, bagi yang tidak berangkat haji, tetaplah kita juga menggapai pahala-pahala haji dan umroh ya. Seperti halnya disebutkan dalam beberapa hadis, ketika kita tahajud laksanakan 2 rakaat
qobla fajar atau sebelum subuh, melaksanakan sholat subuh, kemudian berzikir, berdoa, hadir di majlis ilmu sampai kita bisa melaksanakan sholat duha minimal 4 rakaat sholat duha, maka pahalanya adalah pahala haji dan umroh. Ya, pahalanya haji dan umroh. Ibu-ibu berkhidmat kepada suami, ya, berkhidmat kepada suami hanya segelas air, ya, berkhidmat dan menyerahkan kepada suami itu sama dengan melaksanakan saum setahun penuh. Dan ketika ibu-ibu berkhidmat juga kepada suami, beribadah kepada suami, memohon kepada suami, lalu saat itu terlaksana dengan baik, maka pahalanya haji dan umroh. Jadi ternyata banyak pahala haji dan umroh walaupun kita tidak berangkat. Kita bersedih, Pak. Ya, jadi ibu-ibu itu banyak peluang untuk mendapatkan pahala yang luar biasa. Ya. Tapi kadang ibu-ibu capek, kadang cakap bapak capek, ya. Tapi ketika menawarkan bapak mau pada tuang heula gitu ya. Itu pahalanya pahala haji dan umroh, ya. Abah cara peting, itu yang harus dibuang jauh-jauh, ya. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, itu sejarah yang harus diulang dan harus selalu diingat, ya. Zam-zam yang sampai sekarang ini, zam-zam itu tak pernah surut dan tak pernah meluber. Ya, bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu, 2020-2021 itu tidak ada yang membawa air zam-zam sejumlah sekian liter dari mancanegara. Sedangkan di 2019 terakhir hajian, ya, itu yang bawa 5 liter minimal itu didapatkan gitu kan seorang jemaah haji. Berapa juta umat manusia membawa zam-zam, belum lagi yang menyimpan di koper dan membekal gitu, ya. Tapi air zam-zam itu tak pernah surut. Dan ketika berhenti 2 tahun tak pernah meluber. Air itu kemana itu? Air itu pernah meluber. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, baiklah, pantas kalau Ismail alaihissalam yang makannya, minumnya dengan air zam-zam dibina oleh kehandalan akidah, ya, syariah, ibadah dan al-akhlaqul karimah, dibina terus oleh ibunya tercinta Siti Hajar dan dibina oleh ayahanda Ibrahim alaihissalam. Apa yang terjadi? Bukti konkretnya adalah ia menjadi kader Qur'ani. Mana ada pemuda yang baru akil balik oleh ayahnya dinyatakan akan dikurbankan, ya. Mungkin ungkapan manusia biasa dinyatakan, masa iya ayah kan cinta sama aku, tapi aku sudah akil balik, mau engkau sembelih, mau engkau kurbankan. Tapi yang terungkap dari Ismail alaihissalam, qala ya abad, wahai bapakku, wahai abah, jika itu perintah dari Allah, inni arafil manam, melalui mimpi yang kau dapatkan perintah itu, if'al ma tu'mar, kerjakan oleh apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada 3 hal, ya, yang dilaksanakan oleh seorang Ibrahim dan Ismail. Pertama adalah sikap berserah diri yang betul-betul hanya kepada Allah, ya, sikap berdiri hanya kepada Allah. Yang kedua, sikap mahabbah, kecintaan total hanya kepada Allah, tidak melebihi cintanya Ibrahim kepada anaknya
saat itu, ya, jika direnungkan oleh kita, Ismail itu anaknya pertama dari Siti Hajar, yang selanjutnya dari Siti Sarah juga Ishak lahir, ya. Tapi Ismail itu adalah satu atau anak pertama yang diharapkannya dengan untian doa kepada Allah Azza wa Jalla dan dikabulkan oleh Allah, ya. Tetapi kata Allah, benar enggak cintanya Ibrahim itu lebih besar kepada Allah atau kepada anaknya? Diberikan testimoni, ya, uji kompetensi ini dari Allah kepada Ibrahim. Ternyata luluslah Ibrahim itu, ya. Ada satu tempat yang Bapak dan Ibu jika melewati halte kereta monorail di Mina, itu ada tugu itu tidak terlalu besar, ya, kecil, kelihatan dari kejauhan. Konon tugu itu tidak bisa dipindahkan atau didongkrak oleh alat yang berat sekalipun, ya. Tugu itu, wallahu a'lam, hanya yang jelas disitulah tempat ketika Ibrahim alaihissalam menyampaikan kabar kepada Ismail, dan di situ pula Ibrahim menegaskan bahwa ini arafil manam, aku mimpi pada suatu malam, anni azbahuk, sungguh aku menyembelihmu wahai anakku. Dan jawaban yang tegas, if'al ma tu'mar, di situ, kerjakan. Dan muncullah iblis, setan laknatullah alaih, yang menggoda, dan diawali dari iblis kelas kakap di situ. Jadi tugu itu tugu yang dia menyerupai masjid, ya, tugu kecil itu, tapi kokohnya tugu itu tidak bisa dipindahkan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang jelas bahwa di tempat itu menjadi bentuk monumental, dan bergeraklah Ibrahim tidak di sana untuk menyembelih anaknya itu. Ia bergerak di tempat Jamarot yang sekarang ini jamaah haji melaksanakan prosesi jumroh. Diawali prosesi jumroh itu di Aqobah. Kenapa? Karena di Aqobah itu ada Baiatul Aqobah, ada perjanjian Aqobah di sana. Dan sebahagian mufassir menegaskan disitulah Ibrahim saat prosesi melaksanakan niat dan perintah dari Allah itu yang menjadi kekuatan niat yang kokoh dalam dirinya. Maka di sebelahnya ada Baiatul Aqobah, ada masjid kecil. Kalau ibu dan bapak ikut ke Darul Hikam, ke kiblat Darul Hikam, itu mesti dibawa ke sana, ya, ke tempat mana Baiatul Aqobah itu. Ada Baiatul Aqobah di sana, dan di tempat itu pula terjadi dialog-dialog yang luar biasa. Sebelum kaum muslimin menempati tempat dialog itu, yang pertama kali melakukan dialog di Baiatul Aqobah adalah Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar. Mereka meyakini dengan mahabbahnya itu, mahabbah itu kecintaannya kepada Allah, tidak ada keraguan bahwa dengan mahabbah, kecintaan kepada Allah inilah menunjukkan wallazina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tingkat mahabbahnya, kecintaannya itu asyaddu hubbalillah, sangat dahsyat cintanya kepada Allah, ya. Tidak ada hal-hal yang lain. Yang ketiga, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Pertama, berserah diri kepada Allah. Yang kedua, mahabbah. Yang ketiga adalah bersandar terhadap kudrat dan iradat Allah yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul yang nyata, ya. Jadi setiap langkah ini tidak lepas dari
kudrat dan irodah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, teu aya hal yang terjadi di muka bumi ini yang kebetulan. Ya, saya berangkat mau 2:30 karena ada sesuatu, baru berangkat jam 3, jadi telat sedikit ya. Dari rumah di Pacet itu di Kabupaten Bandung. Ada apa? Saya sangat hal-hal yang ditemukan di perjalanan itu banyak hal-hal yang memang di perenungan kita ini lancar, boleh jadi ada hal yang tidak lancar. Tapi semua itu adalah atas kudrat dan irodah. Bapak dan Ibu duduk di sini di masjid ini bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Kalau sana ya tepan tidak ada yang kebetulan. Ya. Semua sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pelapah kalakai murag guai gitu apa Bu? Apa itu kalakai itu? Pelepah daun yang jatuh ke atas tanah saja itu yakin harus dijawab dengan akidah kita sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kebetulan, ya. Nah, dengan demikian tentu Bapak dan Ibu, setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam akan melaksanakan prosesi mengorbankan anaknya, ya, apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian? Maka Allah menggantinya dengan ribas bidzibhin azim. Bidzibhin azim adalah domba yang besar. Maka disyariatkanlah sampai saat ini untuk berkurban. La yanalaqahu lahumuha wala dima'uha walakin yanalahu taqwa minkum. Bahwa yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi ketakwaan kita. Itu menunjukkan bahwa segala sesuatu faqad istamsaka bil urwatil wuthqa itu akan menyadarkan kepada kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mari Bapak dan Ibu sekalian, kita dapatkan ketiga hal yang dihimpun oleh para mufassir. Bagian itu bisa lebih, bisa lebih dari itu. Tetapi yang jelas bahwa kenapa kurban itu disyariatkan? Ya, sejak lama, sejak Nabi Adam alaihissalam, gitu kan. Tetapi semangat kurban itu harus membahana dan memberikan sebuah tiga inspirasi. Sikap berserah diri kita kepada Allah, mahabbah kecintaan kepadanya, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa adalah menyandarkan bahwa ini adalah sesuai kudrat dan iradatnya. Ketika sahabat dekat kepada Nabi, ada di antaranya yang tidak berkurban padahal ia sanggup untuk berkurban, maka Nabi menyatakan, jangan kau dekati tempat sholatku jika kau sanggup berkurban tapi tidak berkurban. Jadi kurban itu, Ibu dan Bapak, merupakan amaliyah yang sangat dianjurkan oleh Nabi bagi yang mampu. Bagi yang tidak, paling tidak kita berjibaku untuk bisa berkurban. Lebih indahnya lagi Bapak dan Ibu, mohon maaf jika ini seringkali saya ungkap jauh, mengingatkan bahwa Nabi itu berkurban saat ia menyembelih 2 ekor kambing. Ia menyatakan, inilah kurbanku dengan keluargaku. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ia mengambil domba yang kedua dan ia berkata, ini adalah kurbanku dengan kaum muslimin. Ya, hadisnya sahih, hadisnya sahih. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita baru sanggup untuk 1 ekor kambing saja, itu bisa diniatkan untuk keluarga besar. Itu hubungannya bagaimana Bang dengan 1 ekor sapi, 1 ekor unta, 7 orang? Ya, itu idealisnya syariat agama menyatakan begitu ya, idealnya begitu. Tetapi Nabi pada satu kesempatan yang menyatakan, ini adalah kurbanku dengan keluargaku. Ambil lagi 1 ekor kambing dan dia berkata, ini adalah kurbanku dengan
kaum muslimin ya. Ibu mah biasa mung jatah we tapi hoyong sapi tidak disebut oleh salah satu seorang, walaupun ia mah atas nami Ibu Imas we ibu, tapi niatkan bahwa itu adalah kurban anak dan cucu kita ya. Allah Maha mengetahui atas niat kita ya. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu hubungannya dengan kadar Quran? Saya ingin melihat dari sisi kekokohan akidah Ismail alaihi salam. Jadi jika kita melihat at-ta'lim al-bi'ah al-warasah dalam konteks wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih wallazi khabusa la yakhruj illa nakida, maka di situ ditegaskan dan ditandaskan kadar Quran itu akan muncul pada saat kapanpun dimanapun berada, manakala ya upaya tiga hal pula diajarkan. At-ta'lim di situ adalah pembinaan yang meruhani. At-ta'lim di situ terjadi sebuah pembinaan yang berkesinambungan, pembinaan dari ayah dan ibu yang terus sekarang disodorkan pula dengan Anda, dengan musuh-musuh lawan-lawan yang sangat spektakuler adanya mass media ya, yang terus bisa merasuk dan merusak. Satu sisi ada manfaatnya, ada, tapi sisi lain kalau tidak bisa menerapkannya dan tidak bisa mendampinginya, itu bisa menjadi bahaya lebih dari narkoba, kata para ilmuwan yang meneliti ya, bahwa anak-anak kecil biarkan megang HP, melihat TikTok, melihat YouTube, melihat FB, melihat IG, melihat hal-hal yang ada di mass media itu ya, itu bisa lebih berbahaya dari bahayanya narkoba gitu ya. Wah, ngeri juga gitu kan ya. Itu ternyata banyak mereka yang kalau narkoba itu sakau, kalau ketagihan untuk terhadap gadget itu kan bisa lebih bahaya ya, lupa makan, lupa segala macam ya. Nah, kadar-kadar Quran inilah akan mendapatkan sebuah bingkai pembinaan at-ta'lim al-bi'ah al-warasah, pendidikan, penjagaan lingkungan, al-warasah, upaya pewarisan. Saya memperhatikan dewasa ini memang begitu mudahnya kita mengakses berbagai informasi, begitu mudahnya. Tetapi di balik kemudahan itu banyak juga kemudorotan. Kalau Prof Jaja sering mengingatkan tentang banjir Nabiullah Nuh alaihi salam, banjir itu di seantero dunia itu banjirnya ya Bu, Pak, membawa kotoran ke kamar-kamar, ya, membawa kotoran ke rumah-rumah. Tetapi sekarang banjir informasi itu jauh lebih dahsyat, memberikan pengaruh kotoran-kotoran bukan hanya ke dalam rumah, bukan hanya ke dalam kamar, tetapi merasuk ke dalam otak. Ya, remaja-remaja, generasi-generasi yang seyogyanya ia tampil menjadi generasi Al-Quran. Ya. Nah, oleh karena itu adalah kewajiban kita dimanapun sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tentu bapak-bapak dan ibu-ibu, kita harus betul-betul telaten dan dapat merefleksikan cinta dan kasih sayang itu dengan membendung berbagai pengaruh yang ada di tengah-tengah kita. Bahaya media sosial, bahaya pengaruh yang terus ya, Yahudi, Nasrani, Israelia, mereka akan bergabung untuk menghancurkan dan merusak kader-kader Qurani di setiap waktu dan zaman.
Ya, kenapa? Karena kadar Qurani itu akan tampil menjadi sosok yang hebat dan luar biasa. Mereka akan menjadi umat pilihan, ya, akan menjadi umat pilihan. Dan salah satu gambaran yang ditunjukkan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat ke-54, ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu wasi'un alim. Kadar Quran itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini hubungannya dengan at-ta'lim al-bi'ah al-warasah. Ia akan memiliki karakter yuhibbuhum wa yuhibbuna, mahabbah, kecintaan. Lebih dahsyat, mereka dicintai Allah dan mereka pun mencintai Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kemudian azillatin 'alal mu'min, memiliki sikap lemah lembut terhadap sesama kaum mukminin. Di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah samudera kehidupan kita, betapa banyaknya komunitas yang ada di tengah-tengah kita, ya, baik kelompok-kelompok yang ada di tengah-tengah kita dalam suatu madhab tertentu lah misalkan. Di situ beraneka ragam kan, Bapak dari latar belakang ada yang dari Syarikat Islam, ada yang dari Persatuan Umat Islam, sedangkan ya ada dari Muhammadiyah, ada yang dari NU, ada yang dari Persis, gitu kan. Tidak apa-apa karena itu mah wadah. Hanya yang tidak boleh itu ingin. Nah, ini pernah saya menyaksikan seorang bapak-bapak menyatakan, Abu Macan Nasib wios kayak mau tadi kekayaan, betul ya, menyebutkan kelompok di mana ia berada. Sebut saja kelompok A, begitu ya. Saya katakan itu tidak nyunah, ya, tidak nyunah. Kadar Quran tidak begitu, ya. Kenapa azillah 'alal mu'minin, lemah lembut terhadap sesama kaum mukminin? Karena di situ memberikan sebuah gambaran yang sungguh sangat luar biasa. Pak, insya Allah, ya, jika kita disertai dengan penuh ikhtiar, kehati-hatian yang ada di dalam hati kita, langkah-langkah yang kita lalui itu akan ditunjukkan oleh Allah sesuatu yang sangat luar biasa, ya, akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang menjadi hal tertentu itu akan dengan mudah dapat dipahami dengan tumaninah lah gitu. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah hati kita akan tenang, akan tentram, ya, manakala kita menjaga dialog dan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kadar Quran itu akan menunjukkan aizzah 'alal kafirin, sikap tegasnya, sikap kerasnya dengan orang-orang kafir. Bukan hanya dilatih mereka itu pergi ke medan juang membawa senjata, bukan hanya itu, gitu ya. Saya lebih pendapat dengan pendapat bahwa persiapkan anak cucu kita ini dapat menguasai ilmu di bidangnya. Kenapa? Karena ketika dia menguasai ilmu di bidangnya, maka dia akan tampil bisa membuat aplikasi dan bisa membuat kejutan-kejutan di tengah-tengah umat, menjadi orang yang terbaik. Kalau menjadi orang yang terbaik, dimanapun dia akan, ya, berkompetisi dengan orang-orang kafir kan gitu. Coba gencatan senjata dilaksanakan di bulan Ramadan, tapi yang namanya Yahudi yang terus menyerang dan menghabisi saudara-saudara kita di Palestina, ya, apakah dengan gencatan senjata itu mereka diam? Tidak, terus menghajar. Ya, setan iblis namanya juga, begitu ya. Terus saja melakukan hal kebiadabannya. Tapi akankah habis saudara-saudara kita yang Palestina? Tidak, karena Allah menjaga.
Oleh karena itu setiap kali kita sholat sisipkan doa buat saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Kenapa? Karena a'izzatil al-kafir, sikap keras terhadap orang-orang kafir, tunjukkan dengan prestasi anak cucu kita lebih hebat, lebih baik. Ya, coba saya perhatikan putra-putra bapak pasti lebih baik, maksud saya adalah lebih hebat ya, lebih hebat. Mohon maaf ini tasyakur bin saya salah satu putra DKM Darul Hikam ini Prof. Kiai Haji Dr. Jajajari MPD itu doktornya di luar negeri, PhD-nya itu cerdas, hebat, dan dia bisa betul-betul menunjukkan sikap dengan kecerdasan dan kehebatannya ya, yang luar biasa. Anak-anak guru itu putra bapak juga yang di lulusan Gontor, ya kan, yang putra bapak dan ibu support lah untuk, dan pasti dalam skup a'izzatil al-kafir kita menunjukkan prestasi yang lebih hebat, ya, lebih hebat. Saya pikir memang upaya untuk mempersiapkan anak cucu lebih hebat itu adalah bagian dari apa? Karakter generasi Quran. A'izzatil al-kafir. Yang ketiga, yang keempat, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Yang keempat, buah dari at-ta'lim al-bi'ah al-warasah adalah mereka yang sanggup mengerahkan seluruh totalitas potensi dirinya sebagai kader Quran untuk berjuang di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, tanpa ada kecanggungan, tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa menarik diri, tidak, demi perjuangan sesuai dengan kemampuan kita tentunya kan, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, dengan demikian tentu mudah-mudahan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam dapat menjadi sebuah inspirasi buat kita dan sekaligus rambu-rambu pembinaan buat kader-kader kita, dan mempersiapkan kader-kader Quran dapat terlaksana dengan baik, diawali dari sebuah negara yang disebut rumah tangga. Ya, mari bapak-bapak dan ibu-ibu, kita bangun tatanan rumah tangga kita yang berkualitas, dan tentunya kita siapkan kader-kader Quran yang dapat memberikan sumbangsi demi kemajuan Islam dimanapun kita berada. Sekian apa yang dapat Abah sampaikan, dan masih ada waktu jelang duha. Mangga hilang seru, kalau ada pertanyaan disilakan. Silakan Bu, ada yang bisa membantu biar terdengar? Biar terdengar oleh yang lain Bu. Ada? Oh iya, iya. Siap. Punten di sini tuh. Fajrul di sini. Mohon Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya bila seorang mantu laki-laki ya ingin berkorban atas nama dirinya dan keluarganya, serta mengingatkan juga untuk mertuanya atau ibu mertuanya yang tidak tinggal serumah dengan dia. Ya, bisa untuk ibu menitipkan kurban di, misalkan di Masjid Al-Ihsan Darul Hikam ini, sebut ibu mertua ibu atau bapak mertua ibu tidak serumah kan? Tidak, lalu akan dibawa untuk berkurban gitu ya. Iya, bisa ibu menitipkan kurban itu dengan secara ideal kambing, atau kurbannya adalah dengan sapi misalkan, dan atau satu
bentuk kurban tetapi untuk sembuh. Ya, ada dasarnya, ada yang Abah sebutkan tadi. Yakinkan bahwa ketika Nabi berkurban, ini adalah kurbanku dengan keluargaku. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kurbanku yang kedua, ya. Ini kurbanku dengan saya, kurbanku dengan kaum muslimin. Lalu ketika ibu sekarang akan berkurban, ingin terbawa keluarga, ingin juga terbawa bapak ibu mertua, misalkan, niatkan saja bahwa kurban itu adalah untuk keluarga besar. Begitu, Bu. Yakinkan bahwa kurban itu akan membawa keberkahan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam hadis dinyatakan tidak ada amalan yang paling indah di saat hari nahar. Hari nahar itu tanggal 10 Zulhijjah, ya. Hari nahar. Selain amaliyah berkurban, ya. Karena binatang yang dikurbankan itu kelak di hadapan Allah akan menjadi penjemput-penjemputmu saat engkau kelak akan berkumpul di hadapan Allah. Wah, indah sekali begitu ya gambarannya. Tapi ada hal yang sangat mendasar, kata Allah, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah itu tidak menerima, tidak akan sampai kepada Allah itu yang disebut dengan lahamnya, dagingnya, dima'uha, darahnya, walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang akan sampai kepada Allah itu nilai ketakwaan kita, ya. Jadi dengan dasar nilai ketakwaan itu, ibu bisa berkurban untuk sembuh. Begitu, Bu. Ya. Maka hubungi dan sudah terbuka panitia kurban di Bapak DKM. Kita sudah membuka amal ya Pak ya untuk berkurban. Silakan mari kita bahanakan dan disaksikan Bapak-bapak Ibu-ibu. Insyaallah amanah ini akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan tentu sekali lagi bahwa yang akan sampai kepada Allah adalah nilai takwanya, dan nanti apabillahnya Allah akan menjamin siapapun yang kurban, ya, hewan kurban itu akan menjemput kita kelak di yaumil akhir, ya. Subhanallah walhamdulillah. Terima kasih Bu Haji. Ibu, ngangok ibu sebarang kaku pingkul sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau barang naroskeun. Tiap tahun teh cenah hoyong kurban. Tapi tiap tahun teh aya mau keperluan keluarga teh. Tiap tahun teh ieu teh buat sekolah keperluan itu di modal. bukan. Nah, kedaku anak dah kurban heula sakali mah nanti. Bukan. Iya. Ibu dan Bapak, ini pertanyaan klasik. Jadi, hoyo kurban tiap tahun, tapi gue udah panglewong nanti ayah weh, keranu. Jadi harus bagaimana dulu korban heula Bu, korban weh gitu ya. Seperti begini Bu, zakat itu kan perhitungan zakat untuk mengeluarkan itu kan dihitung dari bruto, ya kan? Dari kotor bukan dari bersih, ya. Aduh, kita kumaha. Eta pada ngitung bruto teh bener sesat gitu kan. Kan bruto itu keseluruhan ya. Ya, tidak dari neto gitu ya. Nah, kurban juga begitu. Ketika lagi keperjugian teh aya we, anu ya tentu kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesempatan untuk berkurban. Ibu ulah khawatirnya punya da Allah maha kaya nyuwunkeun we ka Allah insyaallah ya Bu. Jadi jika bade kurban teh cios nya mah da kumargi artosna ka anu ya sudah kudrat dan irodatnya, tapi berjibakunya kita untuk berkurban itu harus ada niat. Insyaallah ada niat.
Mohon. Ayah wae Bu, ayah wae gitu. Ini ada pemuda-pemuda yang belum nikah? Ada ya? So, pemuda belum nikah. Loh, bahas yang nikah tahun ieu teu jadi deui da ayah wae. Nya data yang niat atau nikah oge. Da bergeus niat mah kok. Wah, gelempeng we ya. Gitu kan? Gitu. Ya, pemuda berani untuk menikah. Begitu. Baik, ibu-ibu hatur nuhun. Mana yang lebih utama kita untuk berkorban di daerah kita sendiri, di kita sendiri, apa yang lingkungannya kan banyak berkorbannya, kemudian penduduknya juga berada gitu ya. Lebih utama di dekat kita sendiri atau kita ke daerah yang lain yang belum memutuskan dan tidak berkorban tersebut. Ya, siapa? Iya, sangat bagus pertanyaan Ibu. Bagaimana memprioritaskan kurban? Di mana begitu ya Bu ya? Apakah di tempat di mana kita berada, atau kita berkurban di tempat yang memang yang belum pernah ada kurban misalkan ya? Misalkan seperti itu. Kalau kaitannya dengan muamalah dan kita memberikan kesempatan kepada orang-orang yang sulit menikmati daging, maka prioritaskan di tempat yang memang asing lah ya. Bukan jarang lagi, tak pernah misalkan ya. Apakah ada bah yang seperti itu? Oh seueur Bu, banyak. Ya, di daerah-daerah Ibu bisa sekali-kali misalkan nyungken tempat boleh silakan. Dan kalau di Darul Hikam di sini, maka kan daging kurban itu boleh siapapun ya, boleh. Yang kurbannya ada sepertiganya boleh, ya. Jadi tidak di ini mah jangan sering makan daging, tidak boleh, silakan, boleh ya. Tapi ketika ada prioritas utama diberikan kepada yang katakanlah mendapatkan daging sebulan sekali juga tidak, begitu ya. Itu oleh Darul Hikam itu melalui LAS, melalui DKM, ke Ciburial, ke tempat-tempat yang memang tidak terjangkau, itu tim dari DKM itu melaksanakan dan memberikan secara prioritas siapa DKM dilaksanakan seperti itu. Jadi ke tempat-tempat tertentu. Jadi kalau Ibu mau memprioritaskan kepada tempat-tempat yang jarang terjangkau dengan kurban, maka dengan di Darul Hikam itu akan sampai daging yang dikurbankan itu. Prioritas, maka silakan. Begitu Bu ya, leluasa untuk dapat kita laksanakan. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Demikian yang dapat Abah sampaikan. Sekali lagi bahwa kurban adalah mengingatkan kepada kita terhadap kader Qur'ani. Kader Qur'ani itu yang dimaksud adalah lahirnya Ismail baru pada periodisasi ke depan. Mereka yang berserah diri kepada Allah, mahabbah dan menyandarkan atas kudrat dan irodatnya. Selanjutnya mereka memperhatikan at-ta'lim, pendidikan, al-bi'ah, lingkungan, al-warasah, pewarisan. Lahirlah sikap dan perilaku mahabbah, karakter yang dimiliki oleh kader Qur'ani itu, sikap lemah lembut terhadap orang mukmin, sikap keras terhadap orang kafir ditujukan dengan prestasi, kecerdasan dan juga kepiawaian di dalam bergaul, berbangsa dan bernegara. Kemudian mereka mengerahkan seluruh totalitas potensi dirinya untuk berjuang menegakkan kebenaran di tengah-tengah umat ya, dimanapun dia berada. Mudah-mudahan ibu-ibu kajian di pagi ini dapat menjadi inspirasi buat kita semua sehingga kita bisa melangkah lebih baik di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil.
Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.